Topik Z-score ini merupakan bagian yang penting juga karena nanti akan menjadi dasar dari statistika inferensial. Ya. Tujuan kita hari ini ada 5 poin ya. Jadi saya berharap setelah mengikuti sesi hari ini bisa memahami bahwa Z-score itu adalah lokasi di dalam distribusi ya. Kemudian bisa mengubah nilai X menjadi Z-score. Begitu juga sebaliknya mengubah Z-score menjadi X. Kemudian menggambarkan efek standarisasi distribusinya dan mengubah skor menjadi distribusi baku. Ya. Baik, kita lihat apa itu Z-score. Ya. Sebenarnya tujuan kita membuat Z-score itu adalah mengidentifikasi lokasi dari setiap skor dalam distribusi. Juga untuk membakukan atau menstandarisasi seluruh distribusi. Sehingga distribusi-distribusi yang berbeda itu bisa menjadi setara dan dapat kita bandingkan. Misalnya seperti ini. Ini adalah hasil dari tes, dua tes yang berbeda, ya, yang sama-sama menunjukkan angka 76, namun 76 ini lokasinya itu berbeda di bawah kurva ini. Ya. Pada kurva yang pertama, X ini berada di titik ekstrim atau di ekor ya, berada di ekor. Tetapi pada kurva yang kedua, X-nya berada di dekat titik tengah. Jadi bukan ekstrim. Sehingga interpretasi dari angka 76 ini menjadi tidak sama, menjadi berbeda. Ya. Jadi begini, kalau kita sama-sama punya skor 76, tapi 76 itu datang dari ujian yang berbeda. Ya. Kita tidak bisa membandingkan langsung angka 76 dengan 76 karena distribusinya berbeda. Oleh karena itu, distribusi ini harus kita ubah dulu menjadi distribusi yang baku, sehingga angka 76 tadi diubah menjadi angka baku dan angka baku dibandingkan dengan angka baku yang lain. Baru kita bisa mengatakan mana yang lebih tinggi. Pada dua distribusi ini tentunya 76 di distribusi yang A itu yang memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan distribusi yang B. Ya kan? Karena dia lebih ekstrim dibandingkan pada distribusi yang B. Begitu. Ya. Tapi tanpa melihat distribusinya kita tidak akan bisa membandingkan. Hanya 76 dengan 76 itu tidak bisa. Ya. Nah, bagaimana kaitannya Z-score dengan lokasi di dalam distribusi? Lokasi dari angka itu secara tepat digambarkan di dalam Z-score. Ya. Tanda positif atau negatif itu menunjukkan apakah skor itu berada di atas atau di bawah rata-rata. Kalau tandanya positif, maka skor itu ada di atas rata-rata. Tetapi kalau tandanya negatif, maka skor itu ada di bawah rata-rata. Kemudian, angka dari Z-score itu sendiri menunjukkan jaraknya, jarak di antara skor, titik skor dengan titik rata-rata dalam unit, ya, dalam satuan standar deviasi, ya, atau per standar deviasi. Jadi jarak per standar deviasi. Misalnya seperti ini. Z-score, ya, titik tengahnya itu selalu 0. Ya. Jadi kalau dalam distribusi kita ketahui rata-ratanya mu sebesar mu gitu ya. Maka ketika kita mengubahnya menjadi distribusi baku, mu ini selalu berubah menjadi 0. Jadi distribusi Z-score itu selalu
titik tengah yang ada mu-nya itu selalu 0. Kemudian jarak standar deviasinya ini yang menjadi satuan kita untuk membuat z-score itu selalu ketika dia satu kalinya standar deviasi, maka jaraknya itu selalu menjadi 1z. Ya. Ketika 2 kali lipatnya standar deviasi, jaraknya menjadi 2z. Ya. Titiknya jadi 2z. Kalau positif itu selalu berada di sebelah kanan dari rata-rata. Kalau negatif itu selalu di sebelah kiri atau di bawah rata-rata. Ya. Jaraknya sama. Jadi ini satu satuan standar deviasi, maka di sini juga menjadi -1. Kalau ini 2 satuan standar deviasi, berarti di sini z-score-nya -2. Begitu. Ya. Oke, kita coba cek dulu ya sebelum terlalu jauh. Siapkan annotate-nya. Kita baca sebuah z-score sebesar z sama dengan +1 itu menunjukkan sebuah posisi di dalam distribusi. Yang mana yang benar? A. Posisi itu ya di atas rata-rata sebesar 1 poin. Yang B. Di atas rata-rata sejauh setara dengan 1 standar deviasi. Yang ketiga, di bawah rata-rata sebesar 1 poin. D. Di bawah rata-rata sejauh setara dengan 1 standar deviasi. Yang mana? Bagus. Ya, sudah makin paham ya. Bagus. Good. Ya, kita lihat ya jawabannya. Jawabannya adalah B, betul sekali ya. Bagus, betul sekali. Jadi 1 plus 1, Z plus 1 itu berarti adalah di atas rata-rata sejauh setara dengan 1 satuan standar deviasi. Ya, bagus. Sekarang berikutnya, benar atau salah? Kalau ada skor z-score yang negatif, itu selalu menunjukkan bahwa lokasinya itu di bawah rata-rata. Yang kedua, skor yang dekat dengan rata-rata itu memiliki z-score yang mendekati 1. Benar atau salah? Silakan. Oh, oke. Oh, bagus. Ya, mantap. Ya, mantap. Oke, kita lihat jawabannya ya. Ya, benar sekali ya. Yang pernyataan pertama itu benar, yang kedua itu salah ya. Kalau negatif, itu betul menunjukkan di bawah rata-rata. Bagus, sudah paham ya. Sementara kalau yang di dekat rata-rata itu selalu dekat dengan 0 ya. Oke, bagus. Sekarang kita lihat bagaimana hubungan di antara Z, X, mu, dan S. Z itu adalah apa? X min mu, ini kan materi minggu lalu yaitu penyimpangan ya atau deviasi. Deviasi dari skor ke titik pusat dibagi atau per unit deviasinya. Ya, unit standar deviasinya. Jadi deviasi per unit standar deviasi. Ya, itu adalah z-score. Nah, kalau kita punya rumus z-score seperti ini, maka kalau kita tahu z-score-nya dan mau mencari x-nya, maka rumus ini bisa diubah menjadi seperti ini.
Ya, bahwa X sama dengan mu ditambah Z kali sigma. Ya, itu adalah rumus yang sama sebenarnya dengan yang di kiri, yaitu hanya perubahan aljabar saja. Ya. Oke. Nah, kalau Anda melihat di buku, di e-book di halaman 138, di example 5.4, itu ada contoh soal ya. Dalam suatu populasi dengan rata-rata sebesar mu sama dengan 65, ada skor X sama dengan 59 yang posisinya itu adalah di Z sama dengan minus 2. Jadi si 59 itu posisinya di Z sama dengan minus 2. Yang ditanya adalah berapa standar deviasi dari populasi ini. Untuk menjawabnya paling enak kita membuat gambar dulu. Ya, seperti ini. Titik tengahnya 65. Kemudian kita tahu X59 itu setara dengan 2 standar deviasi. Ya, karena dia minus 2Z kan. Minus 2Z itu setara dengan 2 standar deviasi. Berarti bagaimana caranya? 59 ke 65 ini kan 6 poin. Ya. 6 poin adalah setara dengan 2 kalinya standar deviasi. Yang ditanya adalah berapa standar deviasinya? Berarti caranya 6 dibagi 2. Ya. Jadi kita dapat satu standar deviasinya itu sebesar 3. Begitu ya. Oke, kita lanjut ya. Aduh, jangan coret-coret dong. Siapa nih? Eoni? Ayo, coba dihapus Emi. Bisa nggak? Udah nyoret harus bisa ngapus dong ya. Oke, thank you. Lanjut ya. Coba kita cek dulu. Sebuah populasi dengan mu sama dengan 50 dan deviasinya 10. Berapa X, nilai X untuk Z sama dengan 0,4? Yo, berapa? Yang mana? A, B, C, atau D? Yo, yang mana? Mu-nya 50. Ya. Deviasinya 10. Kalau Z-nya 0,4, X-nya berapa ya? Oh, oke. C ya. Oke. Ya, baik. Lydia banyak sekali centangnya Lydia. Oke, good. Ya, baik. Kita cek berapakah jawabannya. Ya, betul sekali 54. Ya, betul sekali. Jadi X-nya itu adalah 54 untuk Z-score 0,4. Ya. Berikutnya, benar salah? Jika mu sama dengan 40 dan 50 itu adalah Z plus 2, berarti standar deviasinya 10 poin. Benar nggak? Yang kedua, jika sigmanya 20, sebuah skor di atas rata-rata sejauh 10 poin itu akan memiliki Z-score sebesar 1. Benar apa salah? Coba. Tuh, benar apa salah? Apa dua-duanya salah? Apa dua-duanya benar? Siapa nih nyoretnya jauh banget? Ayo, yang pertama benar apa salah? Kalau mu-nya 40, angka 50 itu sama dengan Z plus 2. Benar nggak kalau standar deviasinya tuh 10 poin? Yo. Yang kedua,
Jika sigmanya 20, sebuah skor di atas rata-rata sejauh 10 poin akan memiliki Z-score sebesar 1. Benar apa salah? Ayo, mana yang benar, mana yang salah? Atau dua-duanya salah? Atau dua-duanya benar? Oke. Ya, untuk yang pertama itu standar deviasinya harusnya berapa? Standar deviasinya, yuk kita lihat ya. Ini bagus ya. Oke, kita lihat ya. Untuk yang pertama, standar deviasinya itu adalah 5 ya, bukan 10. Sementara yang kedua itu standar deviasinya adalah setengah ya. Z-nya setengah. Standar deviasinya 20. Z-nya setengah ya. Oke, good, bagus ya. Lanjut ya. Menggunakan Z-score untuk membakukan sebuah distribusi. Oke, gimana ya caranya? Caranya itu setiap nilai X itu bisa diubah menjadi Z-score. Ya. Karakteristik dari Z-score gimana? Bentuk yang sama sebagai distribusi asli. Jadi distribusi Z-score itu akan sama seperti distribusi aslinya, tidak berubah. Ya. Kemudian rata-rata dari Z-score itu selalu 0 dan standar deviasinya itu selalu 1. Dan distribusinya disebut sebagai distribusi baku ya, atau standardized distribution ya. Kita lihat contoh pada halaman 139 ya. Dalam sebuah distribusi populasi, wih, siapa ini? Mega, kenapa kamu coret-coret, Mega? Ayo Mega dihapus. Tadi sampai mana? Di dalam sebuah distribusi populasi, sebuah skor ya X sama dengan 54 itu setara dengan Z sama dengan 2. Dan X 42 itu setara dengan Z sama dengan minus 1. Ya. Berapakah nilai rata-rata dan standar deviasi dari populasi itu? Kita tahu jadi ada dua angka, 54 dan 42. 54 itu ada di titik Z sama dengan plus 2. Dan 42 itu ada di titik Z sama dengan minus 1. Bagaimana cara menjawabnya? Kita enaknya itu adalah dengan menggambar. Ya, kita lihat gambarnya. Ya, kita lihat tadi ada dua titik yang kita ketahui, 54 dan 42. 54 itu ada di Z plus 2, 42 ada di Z minus 1. Kalau kita lihat jaraknya dari 42 ke 54 itu 12 poin. Ya. Dan kemudian yang ditanya itu adalah berapa mu dan standar deviasinya. Jarak dari 42 ke 54 ini adalah 3 kali lipat dari standar deviasi, ya kan? 1, 2, 3. 3 kali lipatnya standar deviasi. Berarti 12 poin ini setara dengan 3 standar deviasi. Oleh karena itu kita bisa tahu per standar deviasinya berapa, yaitu 12 dibagi 3, jadi 4. Ya, per standar deviasinya itu adalah 4. Oleh karena itu kita bisa tahu mu ini berapa. Mu ini tentulah 42 plus 4, jadi mu-nya adalah 46. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kita mengubah sebuah distribusi menjadi
distribusi baku, maka bentuknya tidak berubah. Ya, bentuk distribusinya persis sama. Hanya angka mu yang tadinya boleh 100, boleh berapapun, yaitu selalu kita ubah menjadi 0. Kemudian angka deviasinya, berapapun angka deviasinya, ya, selalu kita ubah menjadi 1. Begitu, ya. Jadi kalau dua distribusi ini kita gabungkan, kita akan dapat gambar seperti ini. Titik yang tadi 100, ya, mu itu selalu menjadi 0. Dan jarak deviasinya itu selalu menjadi 1, ya, deviasinya. Begitu. Ya. Distribusinya persis sama, tidak berubah sama sekali. Nah, contoh seperti ini. Ini ada 6 X, ya. X-nya ada 6, yaitu 0, 2, 2, 3, 5, dan 6. Ini X-nya, ya. Rata-ratanya adalah 3 dan deviasinya ini 2. Ketika kita ubah menjadi Z-score, distribusinya tidak berubah. Ini tetap, ya, ada di sini, ada di sini, di sini, di sini, tetap saja tidak berubah, sama sekali tidak berubah. Hanya mu-nya itu menjadi sama semuanya, setara, yaitu 0. Deviasinya itu menjadi 1, semua sama, ya. Dan oleh karena itu kita bisa membandingkan antara distribusi yang satu dengan yang lainnya karena sudah setara sekarang, angkanya sudah baku, ya, sudah terstandar. Begitu. Jadi Z-score ini bisa kita pakai untuk membandingkan, ya. Z-score yang satu itu bisa dibandingkan dengan Z-score yang lain karena kita sudah tahu lokasinya itu di bawah distribusi itu di sebelah mana, ya. Dan Z-score memungkinkan kita membandingkan dua distribusi yang berbeda karena sekarang semuanya sudah punya skala yang sama, ya. Kalau kita ingat tadi angka 76 yang satu di A dan 76 di B, kita sekarang sudah bisa membandingkannya dengan mengubahnya ke skala yang sama. Ya. Oke. Selain Z-score, ada distribusi baku yang lain. Ada banyak sebetulnya distribusi baku yang lain selain Z-score. Di sini saya hanya bahas 2 saja, T-score dan IQ-score. Itu yang mungkin banyak kita pakai, ya. T-score itu memiliki mu bukan lagi 0 tapi 50. Kalau tadi 0, maka sekarang T-score itu mu-nya 50 dan deviasinya 10. Kalau IQ score itu mu-nya 100 dan deviasinya 15. Ya. Bagaimana caranya kita mengubah distribusi ke dalam distribusi baku T-score atau IQ score? Yang pertama kita ubah dulu data mentahnya menjadi Z-score, seperti langkah yang sebelumnya. Selanjutnya, setelah kita mendapat Z-score, kita ubah lagi menjadi yang X yang baru, ya, dengan mu dan sigmanya itu menggunakan mu dan sigma yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kalau kita mau ubah Z-score ke T-score, berarti mu-nya sekarang menjadi 50 bukan 0 dan sigmanya bukan 1 tapi 10. Gitu, ya. Bentuk distribusinya sama, tidak berubah. Begitu. Ya. Oke, kita cek. Sebuah skor X sama dengan 59 datang dari sebuah distribusi dengan mu 63 dan sigma 8. Distribusi ini dibakukan ke distribusi baru dengan mu 50 dan sigma 10. Nah, ini pasti T-score, ya, karena mu-nya 50 dan sigmanya 10. Berapakah nilai baru dari skor aslinya? Skor aslinya itu 59 tadi. Berapa sekarang nilai yang baru? Coba dihitung. Caranya gimana? Caranya tadi ubah dulu ke Z-score. Baru setelah mendapat Z-score, baru diubah menjadi T-score. Ya. 59 ini sama dengan Z-score berapa?
Yo. 59 sama dengan Z-score berapa? Setelah itu baru diubah lagi ke dalam T-score. Siapa yang bisa? Berapa nilai yang baru? Z-score-nya dulu. Z-score-nya berapa? Coba kita gambar ya. Z-score-nya berapa? Siapa yang udah ketemu Z-score-nya berapa? 59 ini Z-score-nya berapa? Berapa? Caranya gimana? Z-score sama dengan berapa? 59 dikurangi berapa? Dikurangi 63 gitu kan deviasinya, dibagi 8 sama dengan berapa? Min 2, Bu. Betul. Min 2. Oke. Min 2 apa min 0,5? 0,5, Bu. Nah, iya. Maksudnya itu, Bu. Gak apa-apa. Oke, sebentar. Tadi mana sih? Coret-coret. Min 0,5 ya. Nah, kalau min 0,5, kalau di sini adalah 0, deviasinya di sini minus 1, berarti dia ada di tengahnya kan? Ada di sini ya. Betul kan? Betul ya. Pasti betul lah ya. Nah, 0 ini kan sekarang mu-nya baru ya. T-score kan? 50. Berarti titik ini 50. Berarti titik minus 1 ini karena deviasinya adalah 10. Berarti berapa sekarang di sini? Di minus 1 ini. Berapa di sini? Berapa? 4. 4 berapa? 4? 40. Betul, 40. Jadi, berapakah di sini? Yang A, B, C, atau D? Nah, coba silakan dibahas. Yuk. Ya, gitu. Oke. Ya, jelas ya? Oke, good. Bagus. Ya. Ya, betul sekali ya. Oke, sip. Kita lanjut ya. Tuh. Kakak-kakak, kalau ada yang kebablasan nyoret langsung di-delete aja ya. Sorry lo ya. Bukan bermaksud galak. Sekarang kita menghitung Z-score untuk sampel. Kalau tadi kita bicara menghitung Z-score untuk populasi, sekarang bagaimana untuk sampel? Pada prinsipnya sih sama aja. Ya, memang konteks umumnya tuh kita untuk populasi. Tapi kalau untuk sampel ya sama aja. Juga sama menunjukkan posisi di dalam sampel itu ya, jarak dari rata-rata ke X. Ya. Kemudian distribusinya juga sama, tidak berubah, sama seperti distribusi asli. Hanya kalau tadi mu sekarang jadi M besar dan deviasinya jadi S. Ya. Nah, ini kira-kira ilustrasi untuk yang kita sudah bahas tadi. Kalau ini adalah distribusi aslinya, ya. Kalau kita katakan 60 ada di mana? Agak susah, 60 tuh di mana ya? Kalau rata-rata 57,
60 tuh jauh nggak? 65 tuh jauh nggak? Gitu ya. 72, 75. Nah, kalau kita nggak lihat distribusinya agak susah. Tapi kalau kita sudah ubah ke Z-score, maka kalau kita katakan, saya dapat skor 71, Z-score-nya berapa? Z-score-nya plus 1. Oh, kita sudah langsung tahu posisi 71 ini ada di kanan dari rata-rata. Ya. Hanya saja ketika kita mau menginterpretasi, Z-score ini tidak seenak itu untuk diinterpretasi. Ya. Misalnya, ketika kita bertanya, IQ-mu itu berapa? IQ saya itu 0. Kita kan bingung, maksudnya 0 nih nggak ada IQ-nya atau bagaimana? Ya, nggak enak sekali kan untuk diinterpretasi. IQ-nya minus 1. 0 aja udah aneh, apalagi minus 1 ya, IQ kok minus gitu ya. Makanya kita ubah si Z-score itu menjadi skor baku yang lain. Dengan misalnya rata-rata kalau IQ tadi kan 100 ya. Sehingga kita menghilangkan tanda negatif dan lebih mudah untuk menginterpretasinya. Kalau contoh ini kita menggunakan T-score. Jadi titik tengahnya itu 50 dan dengan demikian kalau Anda dapat nilai 40, kita bisa tahu, oh berarti Anda di bawah rata-rata. Kalau ada orang yang lain yang dapat T-score-nya itu 70, kita udah tahu, oh dia lumayan tuh, dia 2 standar deviasi di atas rata-rata. Ya, itu memudahkan. Itu gunanya kita mengubah Z-score menjadi skor baku yang lain. Oke. Nah, karena Z-score ini adalah salah satu dasar dari statistika inferensial, maka kita lihat juga beberapa hal. Ini contohnya untuk penelitian eksperimental. Ya. Pada penelitian eksperimental, interpretasi dari hasil penelitian itu tergantung pada kondisi jika sebuah sampel itu diberi perlakuan dan kemudian dilihat hasilnya. Apakah sampel itu berbeda secara nyata dari populasinya. Jadi apakah kelompok sampel yang sudah dikasih treatment atau perlakuan itu berbeda secara nyata. Nah, untuk tahu dia berbeda secara nyata atau tidak itu bisa menggunakan konsep Z-score ini. Ya. Misalnya begini. Misalnya kita punya satu kelompok populasi ya yang tanpa perlakuan. Jadi without treatment gitu ya. Kalau ini kita ambil sampelnya, maka sampel ini tentunya menggambarkan kondisi populasi. Jadi tidak ada perbedaan dengan populasinya. Tetapi ketika kelompok sampel ini kita beri treatment atau perlakuan, harusnya, ini harapannya ya, harapannya kalau treatment itu berhasil atau memberikan dampak, mestinya sekarang kondisi sampelnya itu tidak lagi sama dengan kondisi awal. Tidak sama dengan kondisi populasi tanpa treatment. Ya. Jadi sampel ini harusnya berbeda secara nyata karena dia sudah diberi perlakuan dibandingkan kelompok awal yang tidak mendapatkan perlakuan. Ini logikanya. Ya. Nah, untuk bisa tahu apakah ini berbeda secara nyata atau tidak, salah satunya adalah dengan melihat Z-score-nya. Ya, contoh, nanti kalau buka buku di halaman 152 ya. Contoh, seorang peneliti ingin melihat apakah ada efek hormon pertumbuhan pada berat badan tikus dewasa. Ya. Diketahui berat badan rata-rata dari tikus dewasa itu 400 gram. Nah, beratnya bervariasi tentunya, nggak mungkin sama semua. Bervariasi dan standar deviasi dari variasinya itu sebesar 20 gram.
Nah, kalau kemudian dia mengambil seekor tikus yang baru lahir, kemudian disuntik dengan hormon pertumbuhan ini, dan ditunggu hingga tikus itu menjadi dewasa, lalu diukur berat badannya setelah dewasa, bagaimana menentukan apakah hormon pertumbuhan itu efektif atau tidak dalam meningkatkan berat badan tikus? Nah, kita lihat, ini kita skip dulu. Nah, kita lihat, kalau peneliti itu mendapatkan bahwa berat badan tikus yang sudah disuntik hormon itu sebesar 418 gram, maka kita bisa lihat dengan melihat Z-score-nya, titik 418 gram ini ternyata tidak sampai 1 Z-score. Ya. Artinya, ini tidak berbeda secara nyata dengan kelompok tikus-tikus yang tidak mendapatkan perlakuan atau tidak mendapatkan suntikan hormon. Sementara kalau kita mendapatkan tikus yang beratnya 450 gram, dengan melihat Z-score-nya kita bisa tahu bahwa berat 450 gram ini berbeda secara nyata dibandingkan dengan berat tikus yang tidak mendapat suntikan hormon. Ya, kenapa? Karena dia ekstrim, berada di tempat yang ekstrim, jauh dari titik pusatnya. Ya, dengan demikian kita bisa melihat bahwa dua tikus ini berbeda secara nyata. Yang satu ini tidak efektif, ya, suntikannya tidak efektif karena dia tidak berbeda secara nyata dari rata-ratanya. Sementara yang satu lagi efektif karena dia jelas jauh berbeda dengan rata-rata tikus yang tidak mendapatkan suntikan hormon. Begitu, itu pemanfaatan Z-score di dalam inferential statistik, ya. Oke, sekarang kita coba yang berikutnya. Minggu lalu Andi mengikuti 2 ujian, yang satu kimia dan yang satu lagi bahasa Spanyol. Di ujian kimia rata-ratanya itu adalah 30 dan deviasinya 5. Andi dapat skor 45. Di ujian bahasa Spanyol rata-ratanya 60, deviasinya 6, Andi dapat skor 65. Di kelas yang mana Andi dapat nilai yang lebih baik? Di kelas bahasa Spanyol atau di kelas kimia? Coba, gimana caranya? Caranya, angka 45 ini diubah dulu ke dalam Z-score. Untuk 45, rata-ratanya 30 dan deviasinya 5. Ubah dulu ke dalam Z-score. Lalu untuk yang bahasa Spanyol juga begitu. 65 diubah dulu dalam Z-score dengan rata-rata 60 dan deviasinya 6. Lalu dibandingkan Z-score mana yang lebih tinggi. Ya. Dari dua distribusi ini kita bandingkan. Mana Z-score yang lebih tinggi? Yang untuk kimia atau bahasa Spanyol? Oke, silakan yuk. Itu kenapa ngasih titik malu-malu kecil-kecil amat? Yang besar atuh. Nah, gitu mantap kan? Titik kecil amat kayak jerawat. Oke, bagus. Iya, kakak-kakak boleh ikutan loh. Lumayan buat coret-coret di siang hari gini. Wis, panahnya mantap nih, panjang. Oke. Ya, betul sekali. Ada yang tahu nggak
Z-score untuk kimia berapa? Dapatnya berapa? 3, Bu. 3? Iya, 3 ya. Kalau untuk bahasa Spanyol, berapa Z-score-nya? 0,833333. Iya, udah jelas ya, jauh sekali perbedaannya ya. Kalau 3 tuh pasti di sisi ekstrim kanan ya. Jadi dia pasti dia lebih bagus ya. Oke, bagus. Ya. Kita lanjut. Coba yang ini. Betul apa salah? Yang pertama, mengubah semua distribusi menjadi Z-score itu tidak akan mengubah bentuk distribusi. Benar atau salah? Sementara yang kedua, jika ada sampel sebesar N sama dengan 10 diubah menjadi Z-score, maka akan ada 5 Z-score positif dan 5 Z-score negatif. Benar apa salah? Yuk, silakan. Apa dua-duanya benar atau dua-duanya salah? Iya, bagus. Ya, bagus. Betul sekali. Ya. Jadi yang pertama itu distribusinya nggak berubah. Ya. Yang kedua itu nggak begitu. Ya, tergantung distribusinya. Di atas rata-rata itu ada berapa tadi? Ya akan sama ya, nggak berarti dibagi 2 begitu. Ya. Oke, bagus. Oke, kita lanjut ya. Wih, habis ternyata. Ada yang mau bertanya? Bagaimana? Ada yang mau bertanya dulu? Wih, masih ada yang pengen nyoba-nyoba titik-titik ya. Nanti mbaknya jadi jerawatan loh, jerawat biru. Jangan dong. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, nanti nanyanya di breakout rooms aja ya. Gimana? Setuju? Setuju, Bu. Ya, oke. Nah, kita masuk ke breakout rooms. Ruang 1 sama saya. Ruang 2 sama siapa ya kemarin? Aku lupa. Ruang 2 sama siapa ya, Kak? Ruang 2. Maria. Kak Maria ya? Oke. Ruang 3 sama siapa? Sama Christine, Bu. Oke, Christine tadi kayaknya udah aku bikin co-host semuanya. Terus ruang 3 sama Christine ya? Terus ruang 4 sama siapa? Saya, Bu. Oke, bentar. Oke, berarti ruang 1 sama saya, ruang 2 sama siapa tadi? Aku lupa. Maria, Bu. Sama Maria. Ruang 3 sama Christine, ruang 4 sama siapa? Yunika. Aduh, kenapa saya mengalami gangguan memori ya? Yunika, kamu pakai akun apa ini? Yunika ada nggak? Oh, kayaknya bentar-bentar Bu, aku ganti. Oke. Baik, ini udah saya buka breakout rooms-nya. Silakan masuk. Buat yang
buat yang ada di ini, kenapa ada Devri ya? Devri, kamu ikut kelas ini, Devri? Halo, Devri. Kenapa kamu ada di sini? Yang nggak bisa masuk ke breakout room, chat aja ya, nanti saya masukin. Halo Bu, Devri gimana kok kamu ikut hari ini? mau dengar materi Bu, soalnya kan aku Senin nggak masuk. Oh, oke. Iya. Oke. Good. Boleh. Kamu mau ikut di breakout rooms atau enggak? Udah nanti aku join di breakout rooms-nya Maria Bu. Oke. Sip. Yuk, Oke, Bu. silakan. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan. God bless you all. Yang mau tetap di sini silakan. Silakan. Terima kasih Bu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bu. Sehat Terima selalu. kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Berkati. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Yang pakai Zoom siapa aja? Kelompoknya Christine aja? Atau siapa nih? Mau gabung Bu niatnya. Cuman Boleh, anaknya pada hilang semua deh Iya kayaknya. Bu, anaknya pada keluar. Oh gitu. Coba dipasang aja pengumuman. Tadi kan kayaknya kita udah ngomong. Ini masih ada beberapa anaknya siapa? Bentar aku lihat. Ada yang anakku. Oke. Ya udah gini aja. Kalau memang nggak mau ya biarin. Tapi kalian pasang aja pengumuman di grup masing-masing toh. Kalau Oke. mau dulu bisa gitu sebentar. Saya Nah, ini saya udah bikinin ruang. Kalau mau digabung di sini aja boleh. Mau masuk ke ruang-ruangan juga boleh. Ini ada saya bikinin 3 ruangan. Ya. Oke. Gimana? Kayaknya kami langsung bareng di main room aja nggak apa-apa Bu. Oh gitu, berarti ini roomnya saya close aja ya? Iya Bu. Iya Bu. Oke, saya tutup aja. Baik, kalau gitu saya pamit dulu. Selamat belajar ya semuanya. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya ya. Bye-bye. Oke. Terima kasih Bu.